Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Pelayanan firman kita pada minggu ini ialah Ibu Pendeta Lisye Patiapon dengan tema menggunakan perlengkapan senjata Allah. Tuhan yang telah menebus kita mengundang kita untuk menyembah Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian PKJ 13 ayat 1. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi ini di dalam pemahaman iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan yang membimbing kita pada ibadah tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikianlah nats pembimbing bagi kita saat ini. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Marilah kita masing-masing berdoa di dalam hati, mengaku dosa pribadi. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus mendengar, menerima dan mengabulkannya. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami,
Dan tahirkanlah kami dari segala dosa-dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami terhadap-Mu Tuhan. Terhadap Engkau kami telah berdosa. Bersihkanlah kami dari dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan Roh Kudus-Mu. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kasih setia-Mu dalam pengasihan Putra-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita bernyanyi dengan Gita Bakti 27 ayat 1. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, marilah kita mendengarkan janji Tuhan Allah akan pengampunan dosa yang tertulis di dalam Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-13 yang berkata, "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, saya undang marilah kita berdiri dan mari kita mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8 yang mengatakan, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
Jemaat silakan duduk. Dan marilah kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah harta yang terpendam. Daripadanya kami ingin menggali, mencari, mendapatkan dan memilikinya. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami memohon Engkau memberitakan firman-Mu kepada kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami. Oleh karena itu, berkatilah kami Tuhan untuk memahami isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, kami sanggup dan kami mampu mewujud nyatakan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman kita minggu ini, Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20, demikian bunyinya. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengenakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, bersikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakannya perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh
Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tema kita pada minggu ini yaitu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah adalah kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, dan tidak kalah penting adalah firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang senjata, maka senjata merupakan salah satu faktor penting untuk mempertahankan diri kita saat kita diserang oleh musuh. Perlengkapan senjata Allah yang kita gunakan sebagai orang percaya adalah kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, dan juga firman Tuhan. Karena dengan kita memiliki senjata itu, maka kita akan siap untuk menghadapi musuh yang datang dari seluruh penjuru untuk menghadang kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam sebuah peperangan melawan musuh, maka kita harus memiliki senjata yang terbaik untuk maju berperang. Karena kalau kita maju dalam satu peperangan hanya menggunakan atau bermodalkan tangan kosong, maka sudah pasti kita akan kalah. Dan musuh akan menang atas kehidupan kita. Saat ini kita sebagai bangsa Indonesia, kita berada dalam suasana kemerdekaan. Kita boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan beberapa waktu yang lalu pada tanggal 17 Agustus 2021. Dan untuk mendapatkan kemerdekaan itu bukan dengan percuma, tetapi melalui satu perjuangan yang begitu berat dari seluruh rakyat Indonesia, yaitu mereka juga maju berperang untuk melawan penjajah. Dan salah satu alat yang mereka gunakan adalah senjata. Dengan senjata yang mereka miliki itu, maka mereka mampu untuk mengusir penjajah di muka bumi ini, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita boleh menikmati akan kemerdekaan kita pada saat ini. Dan senjata andalan yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk memusnahkan akan penjajah, yaitu berbagai-bagai senjata yang berasal dari seluruh provinsi. Misalnya di Aceh menggunakan rencong, di Jawa Tengah menggunakan keris, suku Dayak menggunakan sumpit dan sebagainya. Dan melalui senjata andalan mereka, maka dapat menumpaskan penjajah di muka bumi Indonesia. Sehingga kemerdekaan itu boleh kita raih, kita nikmati sebagai bangsa yang merdeka. Dan kemerdekaan itu juga merupakan anugerah daripada Tuhan Allah bagi kehidupan kita, khususnya sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup orang Kristen pun layaknya sebuah peperangan.
Peperangan yang dimaksud Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20 ini bukanlah hanya melawan darah dan daging. Contoh di dalam perjanjian lama, saat Israel dipimpin oleh Yosua untuk berperang melawan darah dan daging agar dapat menguasai tanah Kanaan. Tetapi peperangan yang dihadapi oleh orang percaya saat ini yaitu bersifat rohani lebih daripada jasmani. Oleh karena itu, hidup ini merupakan satu peperangan. Maka Rasul Paulus di sini mau mengingatkan kita untuk memperlengkapi diri kita dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kebenaran, keadilan, rela berkorban, memiliki iman yang kuat, dan tidak kalah penting adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan iman kita yang kokoh, maka kita dapat menghadapi semua musuh yang datang untuk menghadang kehidupan kita. Dan semua yang senjata perlengkapan Allah yang kita gunakan itu adalah berasal daripada Allah. Allah anugerahkan kepada kita agar kita dapat gunakan dalam memerangi kekuatan daging dan kekuatan gelap. Seperti yang tadi kita bacakan di dalam pengakuan dosa kita tadi, bahwa dikatakan juga di dalam ayatnya yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Oleh karena itu, Tuhan mau agar kita mempergunakan perlengkapan senjata Allah agar kita dapat menghancurkan seluruh musuh-musuh yang datang menghadang kehidupan kita. Dalam kehidupan kita di dunia saat ini, kita berada di dalam situasi dan kondisi peperangan. Kita berada di dalam situasi dan keadaan yang genting. Situasi dan kondisi yang menghimpit seluruh kehidupan kita. Kita selalu menginginkan kemenangan, kuasa terang atas kuasa gelap. Sebab itu orang percaya harus dan wajib dipersenjatai dengan dalam peperangan. Konflik yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita dapat memilih dan menentukan mengikuti kuasa yang mana? Kuasa Tuhankah? Ataukah kita mengikuti kuasa-kuasa dunia ini? Kuasa-kuasa gelap? Kuasa-kuasa yang membawa kita di dalam satu kehancuran dan kebinasaan? Maka sebagai orang percaya, kita perlu memperlengkapi seluruh kehidupan kita dengan senjata perlengkapan Allah dan yang Allah berikan serta Allah anugerahkan kepada kita, yaitu kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, dan firman Tuhan. Karena kalau kita mempergunakan senjata perlengkapan Allah, maka kita tidak mudah dipengaruhi oleh kuasa apapun dalam dunia ini.
Dan kita tidak mudah untuk tersesat karena ada pilihan kita yang akan kita pilih dan kita tentukan bahwa kita tidak akan memilih kuasa apapun dalam dunia ini kecuali kuasa Tuhan. Karena kalau kita berada di dalam kuasa Allah, maka kita mampu untuk memperlakukan apapun yang Tuhan kehendaki daripada kita. Tetapi kalau kita memilih untuk kuasa kegelapan, salah satunya adalah mengikuti keinginan atau kehendak kita, maka kita akan mudah untuk dipengaruhi. Kita akan mudah untuk tersesat di jalan yang tidak Tuhan tentukan bagi kita, tetapi di jalan yang kita tentukan bagi kita sendiri, atau di jalan yang orang lain tentukan bagi kita, yaitu jalan yang ditentukan oleh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam segala apapun kita yang kita lakukan di dalam dunia ini, marilah kita memperlengkapi diri kita, hidup kita dengan perlengkapan senjata Allah. Karena dengan perlengkapan senjata Allah, maka kita akan mempertahankan diri kita, mempertahankan seluruh kehidupan kita, sehingga tidak ada satu musuh pun, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menembus kehidupan kita. Karena apa? Kita kuat, kita kokoh di dalam iman percaya kita. Kita mendengar firman Tuhan, menguatkan kehidupan kita, dan kita pun mampu untuk mewujud nyatakan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mempergunakan firman Tuhan merupakan senjata, pedang yang sangat kuat. Oleh karena itu, ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, janganlah mudah kita tersinggung atau kecewa dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan itu adalah alat untuk menegur kita, menasihati kita, mengingatkan kita, mengajar kita untuk bagaimana kita hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan saja kita mendengar firman Tuhan dengan setia, tetapi kita tidak setia melakukannya. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah senjata yang menghidupkan kita, bukan untuk mematikan hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup sebagai saksi-saksi Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan hidup untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan di dalam dunia ini, menghadapi kuasa-kuasa dunia ini. Tetapi ketika kita membentengi kehidupan kita dengan senjata Allah, maka kita akan kuat untuk menghadang apapun musuh yang datang untuk menghancurkan dan membinasakan diri kita. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, hiduplah di dalam keadilan, dan tetaplah kuat di dalam iman percaya kita. Dan teruslah kita menjalin hubungan komunikasi yang mesra dengan Tuhan di dalam doa. Dan teruslah setia mendengarkan firman Tuhan, tetapi setia juga untuk mengaminkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oh, you are
Jemaat, saya undang kita berdiri dan marilah bersama-sama mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk persekutuan yang indah yang memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini, walaupun hanya melalui online. Terima kasih Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu yang kudus. Kiranya firman itu tertanam dalam hati dan seluruh kehidupan kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus Tuhan, kami dapat menghidupkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat POK Batra Allah. Tuhan mengenal kami dari keluarga yang pertama hingga yang terakhir. Dalam kehidupan kami, tugas, tanggung jawab, peran, fungsi kami di dalam pelayanan dan kesaksian kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan menjadi milik kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi kami, agar kami dapat menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami di masa pandemi, ketika kami keluar masuk, selalu dilengkapi oleh Roh Kudus-Mu, agar kami terjaga aman dan tentram dalam naungan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan di tengah jemaat POK Batra Allah. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, majelis, bahkan jemaat yang terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan, di masa pandemi, kami harus terus memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami kesetiaan, kerendahan hati, sukacita, tetapi juga kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh pelayanan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul saat ini dalam kesakitan ataupun dalam pemulihan dari sakit. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ever Rompas, Bapak HP Lumbanggau, Bapak Robi Nainggolan, Bapak Tawan Tambunan, Bapak Penatua AH Siregar, Bapak Pendeta DP Panjaitan, Ibu Oli Herolin Adam, Ibu Emma Simatupang, Ibu Hotma Boru Hutahayan, istri Pendeta Janter Tambunan, Ibu Frida Boru Tampobolon, anak Jeremia Sinaga. Tuhan jamah kekasih-kekasih Tuhan, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Kami bersuka cita dengan jemaat yang boleh berulang tahun di sepanjang minggu mulai dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2021. Di antaranya yang berulang tahun di tanggal 3 September, Bapak Andreas Tobing. Senantiasa Tuhan memberkati di usia yang baru, damai sejahtera, sukacita menjadi miliknya, dan hamba-Mu terus mengucap syukur kepada Tuhan.
Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Hikmatilah mereka dengan hikmat Roh Kudus untuk dapat memimpin bangsa negara kami ini dengan baik. Seluruh perkara yang terjadi di tengah bangsa kami, khususnya dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh lihat kuasa Tuhan begitu nyata, sehingga pandemi COVID-19 ini makin hari makin menurun. Oleh karena itu, ini merupakan usaha upaya pemerintah. Ini merupakan anugerah Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin kami. Oleh karena itu Tuhan memberkati mereka dengan segala usaha upaya yang telah diberikan sehingga boleh berjalan dengan lancar. Dan kami sebagai rakyat Indonesia, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mematuhi segala himbauan yang diberikan oleh pemerintah maupun gereja dengan menerapkan prokes dalam kehidupan kami. Semua ini demi untuk melancarkan segala usaha upaya pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, bahkan mengenyahkan virus COVID-19 dari muka bumi Indonesia ini. Untuk itu kami mohon Tuhan, bantulah kami agar kami pun dapat melakukan itu, sehingga dapat membawa kebaikan bagi banyak orang. Dan kami memohon pengasihan Tuhan turun tangan, mengangkat, mengenyahkan, melalukan COVID-19 ini dari dalam kehidupan kami, agar kami boleh hidup sebagaimana mestinya untuk melakukan tugas tanggung jawab kami. Bapa di sorga, kami dapat menyadari akan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, di mana kami boleh hidup untuk melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami. Dan kami mohon Tuhan jawab kami di dalam setiap permohonan kami menghadapi COVID-19 ini. Gereja-gereja di Indonesia dan dunia pada umumnya diberkati oleh Tuhan di dalam menyuarakan suara Tuhan, membawakan kabar sukacita bagi dunia, bagi Indonesia. Kiranya Tuhan pakai gerejamu sebagai alat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami pun mengucap syukur untuk kami semua yang boleh melayani di saat ini, sehingga pelayanan pada minggu ini 29 Agustus 2021 boleh berjalan dengan baik. Tuhan pakai kami lebih heran lagi untuk melayani-Mu. Kami akan menikmati hari kehidupan kami di minggu yang baru. Tuhan bersama-sama dengan kami, pegang tangan kami, atur langkah kami, teguhkan iman percaya kami, agar dimanapun kami pergi dan kami berada, kami senantiasa menghadirkan shalom bagi semua orang. Terpujilah Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan syukur.
Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka hati. Mengiringi persembahan kita menyanyikan Gita Bakti 84 ayat 1. Doa persembahan. Jemaat, mari kami undang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini. Kami masih bertahan dan semangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup. Kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarkanlah doa syukur kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Warta jemaat kita pada minggu ini ialah 29 Agustus 2021. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat Pauk Bahtera Allah yang beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat Pauk Bahtera Allah mengucapkan terima kasih atas pelayanan kepada Ibu Pendeta Lisie Patiapon dari Pauk Ciangsana, dan juga terima kasih kepada pemusik dan pemandu lagu. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Tetap kami dukung dalam doa untuk perawatan pemulihan kesehatan yang telah didoakan oleh Ibu Pendeta. Untuk yang berulang tahun dari tanggal 29 sampai tanggal 4 September 21, Bapak Andreas Tobing. Pendeta majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Firman Tuhan kepada yang berulang tahun diambil dari Mazmur 91 ayat 4. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Untuk TK Kristen Bahtera Allah menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2001-2022 untuk kelas TKA usia 4-5 tahun, untuk kelas TKB usia 5-6 tahun. Jemaat yang dikasihi dapat menghubungi Ibu Nita atau kepada Majelis Pauk Bahtera Allah.
Ibadah sekolah minggu POG Bahtera Allah masih melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak cucu dapat mengikuti ibadah tersebut dengan meeting yang telah tertera di buku acara kita. Gereja POG Bahtera Allah kini telah memiliki ruangan serbaguna dengan kapasitas 50, dilengkapi dengan AC dan kursi, dan wisma dengan kapasitas 50 orang bagi warga jemaat yang ingin menggunakan dapat menghubungi majelis yang bertugas. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri dan kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Jemaat kekasih Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah janji dan jaminan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Firman Tuhan pandumu, jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat Tuhan, dengan demikian ibadah kita di hari ini telah selesai, dan kami segenap para pelayan yang melayani di hari ini Minggu 29 Agustus 2021 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.